Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Hakan dalam misi berat untuk mengembalikan kepercayaan publik Inter. Hakan Calhanoglu menghadapi keraguan dari pimpinan Inter Milan dan harus memulihkan posisinya di tim. Tuttosport melaporkan, pemain berusia 31 tahun ini perlu menebus kontroversi di luar lapangan yang baru-baru ini terjadi. Setelah gagal pindah ke Fenerbahce dan Galatasaray, ia kembali ke San Siro untuk memenangkan kembali kepercayaan klub. Kepopuleran Calhanoglu di Inter menurun, meski kualitasnya sebagai playmaker tak terbantahkan. Tuttosport mengutip, Calhanoglu menghadapi skeptisisme dari rekan setim dan fans, kritik keras dari Lautaro Martinez dan BP Marotta pasca kekalahan Inter dari Fluminense di Piala Dunia antar klub FIFA 2025, memperumit situasinya. Martinez secara terbuka menyuarakan kekecewaannya terhadap Calhanoglu setelah kekalahan di turnamen tersebut. Sumber yang sama mencatat pernyataan Marotta, Calhanoglu menjadi sasaran kemarahan setelah kekalahan dari Fluminense. Hal ini menambah tekanan pada sang gelandang untuk membuktikan kembali nilai dirinya. Calhanoglu kini harus bekerja keras untuk memperbaiki hubungan di ruang ganti, dan membuktikan bahwa ia layak mengenakan seragam nerazzurri. Inter tolak 2 tawaran Atalanta untuk Francesco Pio Esposito. Agen Francesco Pio Esposito, Mario Giuffredi, mengungkapkan bahwa Inter Milan menolak tawaran 50 juta euro untuk striker berusia 20 tahun itu. Calcio Mercato melaporkan, Inter juga menolak usulan pertukaran dengan Ademola Lookman dari Atalanta. Esposito akan tetap di tim utama Inter untuk musim ini. Setelah 2 musim dipinjamkan ke Spezia di Serie B, Esposito mencetak 17 gol dalam 35 laga musim lalu. Football Italia menyatakan, Inter telah menolak pendekatan dari Manchester United dan Atalanta untuk Esposito. Kini, ia akan bersaing dengan penyerang top seperti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di Giuseppe Meazza. Giuffredi menegaskan bahwa Inter sangat menghargai potensi Esposito. Radio CRC mengutipnya, Inter menyadari nilai Pio Esposito, sehingga mereka menolak tawaran sebesar 50 juta euro. Ia menambahkan bahwa klub tidak tergoda dengan proposal pertukaran pemain. Meski ada pembicaraan soal Lookman, Giuffredi menjelaskan bahwa kedua pemain memiliki peran berbeda. Giuseppe Bergomi, Cifu punya karakter, telah memenangkan segalanya dengan Inter. BP Bergomi, hadir di Gifoni Film Festival ke-55, berbagi pandangannya tentang Inter Milan menjelang musim baru di bawah asuhan Christian Cifu. Gazzetta dello Sport mengutipnya, Cifu punya karakter, telah memenangkan segalanya dengan Inter, dan jika dipilih, itu karena ia memiliki kesiapan mental dan teknis. Meski pengalaman Cifu di Serie A terbatas, Bergomi yakin keluarga Inter akan mendukungnya. Mengenai kebutuhan lini belakang, Bergomi menyoroti pentingnya bek cepat untuk melengkapi skuad. Inter membutuhkan bek yang cepat di lapangan terbuka untuk mendukung pressing tinggi. Leoni jelas investasi masa depan yang hebat, ungkap mantan kapten Inter. Leoni kelahiran 2006, sebagai pemain berpotensi yang tengah ditarget Inter. Bergomi juga mengomentari potensi kedatangan Ademola Lookman dari Atalanta. Lookman bisa membawa perubahan sistem dengan kemampuan driblenya, meski lini tengah akan jadi kunci jika bermain dengan 3 bek. Ia menilai Lookman sebagai pilihan teknis yang tepat, dengan kepribadian yang dapat bersinar di Giuseppe Meazza. Inter kantongi 10 juta euro, plus 15% hak persentase penjualan masa depan Aleksandar Stankovic. Aleksandar Stankovic, pemain muda Serbia, akan segera bergabung dengan klub Brugge dari Inter Milan. Sky Sport Italia melaporkan, kedua klub telah menandatangani semua dokumen untuk transfer ini. Klub Brugge setuju membayar Inter sekitar 10 juta euro untuk kesepakatan tersebut. Inter menyertakan klausul pembelian kembali dalam transfer ini, memungkinkan mereka untuk mengontrak ulang Stankovic dalam 2 tahun ke depan. Sumber ini menyatakan, Inter dapat membeli kembali Stankovic musim panas depan seharga 23 juta euro.
Jika tidak dilakukan pada 2026, harga klausul akan naik menjadi 25 juta euro pada 2027. Selain itu, Inter akan menerima persentase dari transfer masa depan Stankovic, persentasenya berkisar 12% sampai 15%. Transfer Stankovic ini menjadi langkah strategis Inter untuk menyeimbangkan keuangan sambil mempertahankan opsi masa depan atas pemain muda berbakat mereka. Keinginan Aslani dan permintaan tinggi Inter, hambat si pemain hengkang. Inter Milan bersikeras menjual Christian Aslani meski pemain ini menolak pindah ke Real Betis. FC Inter 1908 melaporkan, Aslani tidak punya masa depan di San Siro, dan Inter bertekad menguangkan kepergiannya. Meski Inter menerima tawaran Betis, Aslani menolak karena alasan keluarga. Aslani hanya ingin bertahan di Serie A dan menolak tawaran dari klub asing. Gazzetta dello Sport menyatakan, harga 18 juta euro yang dipatok Inter menyulitkan klub Italia untuk merekrut Aslani. Minimnya minat dari klub Serie A memperumit rencana Inter untuk menjual gelandang berusia 23 tahun ini. Inter berencana menggunakan dana penjualan Aslani untuk mendanai transfer Ademola Lookman dan Giovanni Leoni. Sumber ini mencatat, Inter sangat ingin menjual Aslani untuk mendukung target transfer lainnya. Penjualan Aslani menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat skuad Christian Cifu. Pasca operasi hernia, Fratesi menunjukkan kemajuan pesat dalam pemulihan. David Fratesi, gelandang Inter Milan, menunjukkan perkembangan signifikan dalam pemulihan pasca operasi perut bawah. Sky Sport Italia melaporkan, pemulihan Fratesi berjalan melebihi ekspektasi. Pemain berusia 25 tahun ini absen dari skuad Inter selama Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Fratesi tidak dapat bergabung dengan tim yang kini dilatih Christian Cifu karena menjalani operasi. Sumber ini menyatakan, ia hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat Inter memulai era baru. Meski begitu, ia diperkirakan akan kembali bermain pada pertengahan Agustus. Perubahan formasi di bawah Cifu diyakini akan menguntungkan Fratesi, bahkan berpotensi melampaui Henry Mkhitaryan di urutan skuad. Sky Sport mencatat, Fratesi mulai menjalani rehabilitasi kemarin, dengan target kembali untuk laga persahabatan pramusim melawan Olympiakos. Peran yang lebih menonjol menanti mantan pemain Sassuolo ini. Kesepakatan personal Inter dan Coni de Inter akhirnya tercapai. Inter Milan telah mencapai kesepakatan lisan dengan bek Genoa, Coni de Inter, untuk bergabung dengan tim seperti yang dilaporkan media Belgia, Het Nieuwsblad. Inter kini harus bernegosiasi dengan Genoa, yang mematok harga 25 juta euro untuk bek Belgia tersebut. Genoa di bawah Patrick Vieira sangat menghargai de Inter dan tidak akan mudah melepasnya. Proses transfer ini menjadi tantangan bagi Inter untuk memenuhi valuasi tersebut. De Inter bukan target utama Inter di lini pertahanan musim panas ini, karena target utamanya tetap Giovanni Leoni dari Parma. Sumber ini mencatat, harga 40 juta euro yang diminta Parma untuk Leoni membuat Inter menyiapkan alternatif seperti De Inter. Bek berusia 22 tahun ini tampil impresif sebagai pilar pertahanan Genoa musim lalu. Tampaknya negosiasi dengan Genoa akan dimulai jika kesepakatan dengan Parma benar-benar tidak bisa tercapai. Leeds United ikut berebut tanda tangan Mehdi Taremi. Inter Milan dan Mehdi Taremi sepakat untuk berpisah musim panas ini, dengan beberapa klub bersaing mendapatkan striker tersebut. Gazzetta dello Sport melaporkan, Taremi tidak akan mempersulit upaya Inter untuk menjualnya. Pemain berusia 33 tahun ini menerima keputusan klub untuk melepasnya demi mengurangi beban gaji. Kedatangan Angeyoan Boni dari Parma dan rencana Inter untuk merekrut Ademola Lookman dari Atalanta memperkecil peluang Taremi di Giuseppe Meazza. Gazzetta dello Sport dan Tuttosport mencatat, Inter menetapkan harga 8-10 juta euro untuk Taremi, namun belum menerima tawaran resmi. Meski tampil mengecewakan di Serie A, Taremi tetap diminati oleh klub seperti Besiktas, Fulham, West Ham,
dan Leeds United. Keputusan menjual Taremi juga bertujuan mengumpulkan dana untuk transfer baru. Sassuolo bersaing dengan Olympiakos, Feyenoord, dan Girona untuk Thomas Palacios. Sassuolo bergabung dalam persaingan untuk merekrut bek Inter Milan, Thomas Palacios, yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Metrosport melaporkan, 4 klub sedang bersaing untuk mendapatkan jasa pemain Argentina ini. Inter telah menempatkan Palacios di bursa transfer, meski baru merekrutnya dari Independiente Rivadavia musim panas lalu. Palacios, berusia 22 tahun, hanya mendapatkan sedikit kesempatan bermain di tim utama Inter. Sumber ini menyatakan, Inter meminjamkan Palacios ke AC Monza pada Januari untuk menambah pengalaman di Serie A. Namun, masa peminjamannya di Monza tidak berjalan sesuai rencana, sehingga ia kembali ke Inter. Inter membayar 6,5 juta euro di muka untuk Palacios. Dengan tambahan bonus untuk mempermanis kesepakatan, Inter bertekad untuk memulihkan investasi mereka dengan menjual Palacios. Sassuolo kini bersaing dengan Olympiakos, Feyenoord, dan Girona untuk mendapatkan tanda tangan bek tengah ini. Meski mengalami kesulitan di Giuseppe Meazza, minat dari klub-klub Eropa menunjukkan potensi Palacios masih diakui. Inter tetapkan batas waktu terkait penandatanganan Lookman. Inter Milan sangat ingin mengontrak penyerang Atalanta, Ademola Lookman, namun tidak akan menunggu terlalu lama. Tuttosport melaporkan, Inter telah menetapkan batas waktu bagi Atalanta untuk merespons tawaran mereka. Lookman telah menyetujui kontrak multitahun dengan gaji 4 juta euro per musim, tetapi Atalanta tetap mematok harga 50 juta euro. Inter menawarkan 40 juta euro untuk Lookman, namun enggan menaikkan tawaran awal mereka. Sumber ini menyatakan, kesepakatan ini berada di ujung tanduk karena Inter tidak akan memenuhi harga 50 juta euro yang diminta Atalanta. Jika tidak ada kemajuan, Inter siap beralih ke target lain seperti Xavi Simons dari RB Leipzig. Lookman, yang saat ini cedera, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Atalanta, Antonio Percassi, untuk mempercepat transfernya. Corriere dello Sport mengungkapkan, pertemuan penting ini bisa berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Keinginan kuat Lookman untuk bergabung dengan Inter dapat menjadi faktor penentu dalam negosiasi. Villarreal berniat tebus permanen Tajon Buchanan, Inter pinta 15 juta euro. Tajon Buchanan dikabarkan semakin dekat untuk kembali ke Villarreal secara permanen dari Inter Milan. TSN Sports melalui Matthew Shaniti melaporkan, Inter dan Villarreal akan bertemu pada Kamis, tanggal 24 Juli untuk melanjutkan negosiasi. Buchanan saat ini sedang dalam perjalanan ke Milan untuk memulai latihan pramusim bersama Inter, hingga kesepakatan tercapai. Buchanan sebelumnya dipinjamkan ke Villarreal pada Januari tahun 2025 dengan biaya pinjaman 1 juta euro dan opsi pembelian 13-14 juta euro. Villarreal memutuskan untuk tidak menebus Buchanan, tetapi kini harus memenuhi permintaan 15 juta euro Inter. Pemain berusia 26 tahun ini tampil mengesankan dalam 13 penampilan di Villarreal, termasuk mencetak gol kemenangan melawan Barcelona. Inter Milan ingin menjual Buchanan secara permanen karena ia tidak masuk dalam rencana skuad musim depan. Buchanan sedang kembali ke Italia untuk latihan pramusim dengan Inter. Meski Sassuolo juga sempat dikaitkan, Buchanan lebih condong untuk kembali ke Villarreal.